Bismillahirrahmanirrahim. Fikih zakat bagian ketiga. Bolehkah zakat untuk kepentingan umum? Seperti pembangunan masjid, jembatan, perbaikan jalan, gaji guru, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang bekerja untuk menarik zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih rapuh, untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang karena bangkrut dan lain sebagainya, untuk orang yang berjihad di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Hal itu sebagai kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Prinsip umum dari ulama madhab fikih, salah satu contoh pandangan ulama Hanabilah bahwa pendistribusian pemberian zakat kepada yang berhak dari 8 golongan di atas berdasarkan kebutuhan dan mendahulukan yang paling butuh dari 8 golongan di atas. Sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sedangkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, berdasarkan ayat di atas, ittafaqa jamahiru fuqaha'il madhahibi ala annahu la yajuzu sarfu zakati ila ghairi man dzakarallahu ta'ala min bina'il masajid wal jusur wal qanatir was siqayat wa qaril anhari wa islahit turuqat wa takfinil mauta wa qada'id dain. Berdasarkan ayat di atas, menurut mayoritas ulama fikih, ulama fikih 4 mazhab, zakat itu hanya diberikan kepada 8 golongan di atas, tidak untuk yang lain, seperti zakat diberikan untuk pembangunan masjid, jembatan-jembatan, saluran pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, pengkafanan jenazah, membayar hutang orang yang lagi bangkrut, jamuan tamu-tamu, membangun tembok pertahanan negara, dan menyiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata yang notabene-nya tidak disebutkan oleh Allah pada ayat di atas secara tekstual. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan secara terbatas 8 golongan saja. Jadi diberikan kepada selainnya 8 golongan itu tidak boleh, menurut pemahaman mayoritas ulama fikih berdasarkan surah At-Taubah tadi. Nah, sungguh pun demikian, masih ada ruang. Ternyata masih ada ruang multitafsir yang memungkinkan zakat diberikan kepada selain 8 golongan pada ayat di atas, yaitu pengembangan pemahaman pada teks wa fi sabilillah. Kata-kata sabilillah sebagaimana ayat di atas, yaitu ayat zakat yang menyatakan wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kata-kata wa fi sabilillah di sini memberikan ruang pemahaman yang lebih luas, yang arti secara bahasa Indonesianya adalah untuk yang berjuang di jalan Allah. Lakin fassara al-Kasani fil bada'i fi sabilillah bi jami'il qurab fayadkhulu fihi kullu man sa'a fi ta'atillah wa sabilil khairati idza kana muhtajan li'anna fi sabilillah amun fi al-milki ay yashmalu imaratal masajid wa nahwaha atau wa nahwiha mimma dzukira wa fassara ba'dul hanafiyah
sabilillah bi talabil ilmi walau kana talibu ghaniyan. Qala Anas wal Hasan ma u'tiyat fi al-jusur wat turuq fa hiya shadaqatun madiyah. Wa qala Malik subulullahi katsiratun walakinni la a'lamu khilafan fi annal murada bisabilillah hahuna al-ghazwu. Artinya, Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Shana'i' menafsirkan kata-kata sabilillah dengan arti semua bentuk ibadah atau ketaatan kepada Allah. Sehingga dengan demikian semua orang yang melaksanakan kegiatan ketaatan kepada Allah dan sarana-sarana kebaikan secara umum boleh nerima zakat jika dia membutuhkan. Karena di dalam kata fisabilillah mengandung arti umum di dalam kepemilikan, yaitu mencakup pemakmuran masjid dan sejenisnya. Sebagian ulama Hanafiyah menafsirkan fisabilillah dengan jalan menuntut ilmu walaupun si penuntut ilmu itu kaya. Artinya menurut ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanafiyah, penuntut ilmu itu boleh menerima zakat masuk dalam kata-kata fisabilillah walaupun dia kaya. Sahabat Anas dan Al-Hasan berkata, sesuatu yang diberikan untuk pembangunan jembatan dan perbaikan jalan itu masuk bagian daripada sedekah. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kata-kata sabilillah itu mengandung sangat banyak arti. Mengandung arti yang sangat banyak. Dan saya tidak menjumpai perbedaan pendapat tentang arti sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Imam Al-Kasani menyebutkan penafsiran yang kami paparkan tadi di dalam kitab Bada'i'us Shana'i' fi tartibis syara'i', tepatnya di juz 4 halaman 26. Kesimpulannya, boleh memberikan zakat kepada selain 8 golongan yang disebutkan pada ayat zakat di atas, seperti untuk pembangunan masjid, musola, pesantren, pembangunan jembatan, untuk gaji guru, untuk beasiswa, dan lain sebagainya, dengan syarat memang sangat membutuhkan dan sudah tidak ada lagi fakir miskin yang lebih membutuhkan. Semoga bermanfaat dan memberikan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل